Bagaimana keadaan teman-teman di rumah? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Kofia Madu Elwanda dari kelas 2B. Teman-teman, siapa yang pernah mendengar kisah Nabi Ibrahim atau kisah Nabi Ismail alaihissalam? Nah, hari ini Madu akan menceritakan kisah Nabi Ibrahim dan kisah Nabi Ismail alaihissalam. Disimak ya ceritanya teman-teman. Pada suatu malam, Nabi Ibrahim bermimpi mengorbankan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Itu bukan sekedar mimpi biasa. Mimpi itu adalah wahyu atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim sungguh bimbang memikirkan Nabi Ismail alaihissalam, anak satu-satunya. Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, istrinya, menunggu Ismail setelah bertahun-tahun lamanya. Bagaimana mungkin dia bisa mengorbankan anak sayangannya itu? Nabi Ibrahim sangat sedih hatinya. Pedih. Dia tidak bisa membayangkan jika anaknya disembelih. Ya Allah, cobaan ini sangat berat. Tapi aku harus melakukannya karena aku tahu Engkau yang menitipkan Ismail kepadaku dan berhak mengambilnya kembali. Ucap Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim menyampaikan wahyu yang diterimanya kepada anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail adalah anak yang sabar dan bisa mengerti. Wahai ayah, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu. Insya Allah aku akan taat kepada perintahnya Allah. Ucap Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim sungguh terharu mendengar jawaban Nabi Ismail. Sungguh dirinya tak mengira Ismail menjadi anak yang soleh meskipun usianya masih muda. Jawaban Nabi Ismail membuat Nabi Ibrahim semakin mantap dan ikhlas. Ketika hari tiba, bersiaplah Nabi Ibrahim dengan pisaunya yang tajam. Dimintanya Ismail berbaring terlukuk di atas tanah, sementara dia memegang pisau, namun air matanya mengalir juga. Ibrahim menahan perasaan tak tega dan memejam kedua matanya. Keraguan mendatanginya lagi. Saat Ismail melihat sang ayah ragu, dia berkata, "Demi Allah ayah, aku ikhlas. Ayah, janganlah ragu. Janganlah ragukanlah perintah Allah." Nabi Ibrahim ingat dialah contoh panutan seluruh umat manusia. Maka dia mendekatkan pisau ke leher anaknya. Sebuah keajaiban terjadi. Allah Subhanahu wa taala menebus Ismail dengan seekor kambing. Ibrahim dan Nabi Ismail bersyukur karenanya. Inilah asal muasal peristiwa kurban yang sering dirayakan pada hari raya Idul Adha. Masya Allah, kisah Nabi Ibrahim dan kisah Nabi Ismail, semoga kita bisa contoh ya teman-teman, bagaimana kita taat kepada Allah dan bagaimana kita taat kepada orang tua kita di rumah. Ada ayah ibu, maka kita hormati mereka dan kita sayangi mereka. Terima kasih ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.